di suatu tempat bernama planet Polar Star, sebuah planet yang maju. Wes kayak RDTO gitulah, tapi versi planet. Kayaknya sih, ya nggak juga sih. Wes bola. Nah lalu suatu ketika, tiba-tiba muncullah para Kastan. Nah, Kastan ini tuh sekelompok alien dari galaksi lain. Mereka ini nyerang dan pengen nguasain Polar Star ini buat jadi tempat tinggal baru mereka. Jadi di ceritanya itu planetnya para Kastan ini udah kayak mau hancur gitulah. Ya makanya mereka ini nyari tempat tinggal baru dengan cara invasi planet lain. Modern problem need modern solution. Anjay. Nah, para Kastan ini ngirim pasukan Impure Tentacle buat nginvasi Polar Star ini. Ya, Impure Tentacle ini kayak pasukan alien gurita gitulah. Ya, cuman pasukan kroconya lah. Nah, di sisi lain, umat manusia ini ya nggak diem gitu aja. Mereka ini ngasih perlawanan dong buat mempertahankan tempat tinggal mereka. Akhirnya mereka ini pun ngedirin organisasi UFPS. Anjay. Ya, singkatannya itu nggak tahu. Nggak dikasih tau Mas Muntun. Ya wes, intinya UFPS ini tuh organisasi pertahanannya Polar Star gitulah. Anjay. Nah, di UFPS itu hiduplah Moskov. Ya, ini beda cerita sama Moskov yang ini. Ya, dia ini tuh salah satu komandan yang ada di sana. Jadi si Moskov ini kayak punya pasukan sendiri gitulah. Anjay. Dan di antara pasukannya dia, si Moskov ini punya seekor prajurit yang dia percaya banget sebagai tangan kanannya. Wis orang kepercayaan lah. Dan orang itu adalah si Chow. Yo Mamang. Dan ya mereka ini sering banget ngejalanin misi bersama buat ngelindungi Polar Star. Dan hal itu ngebikin hubungannya si Moskov sama prajuritnya ini pun jadi akrab banget lah. Wis kayak keluarga lah. Anjay. Nah, lalu suatu ketika, si Moskov dan pasukannya ini dikasih misi buat jadi pasukan garda utama buat ngenahan serangan invasi pasukan Impure Tentacle dari Kastan. Jadinya mereka ini ditaruh di paling depan gitulah. Nah, atasannya ini ngomong, ya sebagai pasukan garda utama kamu main defense aja, oke? Ntar kalau kamu kewalahan kita bakal kirim bala bantuan, oke? Dan si Moskov ini pun jawab, boleh. Ya dari sini kalian bisa tebak lah endingnya kayak gimana. Dan akhirnya si Moskov dan pasukannya ini pun OTW jadi pasukan garda depan buat menahan serangan pasukan Impure Tentacle. Dan ya ternyata para Kastan ini ngirim pasukan Impure Tentacle lebih brutal dari biasanya. Lebih banyak lah. Dan hal itu ngebikin si Moskov dan pasukannya ini pun kewalahan dan terpojok. Wis ketar-ketir lah. Ibu. Nah, di keadaan itu mereka ini nggak bisa apa-apa dan cuma bisa berharap kalau pasukan bala bantuan dari markas utama bakal segera datang. Wis harapan terakhir lah. Tapi ya kalian tahu lah bakal kayak gimana. Chow, gimana? Apa masih belum ada kabar dari markas utama? Sorry bang. Belum ada kabar sama sekali bang. Ayo macam mana nih? Ya, ngelihat markas utama ini nggak ada kabar sama sekali, nggak ada respon. Akhirnya si Moskov ini pun nyuruh si Chow ini buat balik, buat ngasih kabar secara manual ke markas utama. Sedangkan si Moskov sama sisa pasukannya ini bakal berusaha nahan pasukan Impure Tentacle dengan kekuatan terakhir mereka. Chow, aku percaya padamu. Oke, OTW ngap. Dan si Chow ini pun langsung OTW balik buat ngasih kabar ke markas utama. Dan si Moskov sama pasukannya yang kesisa ini berjuang buat ngasih pertahanan terakhir. Dan ya entah gimana, dengan kekuatan plot armor, mereka ini berhasil buat ngalahin semua pasukan Impure Tentacle yang ada. Anjay. Nah, cuman pasukannya si Moskov ini juga pada mokat semua. Dan si Moskov ini sekarat. Gak jadi anjay. Nah, di detik-detik dia ini sekarat, si Moskov ini ngedengerin sebuah pesan radio dari markas utama yang barusan masuk. 1, 2. Sorry tadi nge-lag. Internet cepat buat apa Info untuk semua pasukan di semua barisan. Garda utama sudah berhasil menahan semua serangan dari musuh. Maka dari itu, markas utama tidak akan mengirim bala bantuan, oke? Saya ulangi, tidak akan ada bala bantuan. Anjay. Semua pasukan diperbolehkan mundur. Laporan selesai. Anjay. Ya intinya, markas utama ini nganggep kalau si Moskov sama pasukannya ini udah berhasil buat ngalahin semua pasukan Impure Tentacle. Jadinya, markas utama ini ngerasa kalau mereka ini nggak perlu ngirim bala bantuan ke sana. Yo, bener sih menang. Tapi mau kecap benjir. Bahkan mereka ini pun nggak ngirim tim medis buat nolongin mereka. Saking nggak ada satupun bala bantuan yang datang ya. Dengan tubuhnya yang penuh luka, si Moskov ini berusaha buat ngubur semua rekan pasukannya yang gugur ini pakai tangannya sendiri. Ya literally gali dan kubur pakai tangan gitu. Lah, terus si Chow kemana bang? Kan tadi kan dia dikirim ke markas utama buat ya dia ini nggak tahu, gak diceritain Mas Muntun.
Ya kalau senangkap gue sih ya, sebenarnya si Chow ini udah ngasih kabar ke markas utama. Cuman mungkin markas utama ini emang nggak pengen ada lebih banyak korban. Jadinya markas utama ini pun mutusin buat nggak ngirim pada bantuan dan ngorbanin si Moskov sama pasukannya ini. Nah terus si Chow-nya ini, kayaknya sih dia ini cuma dikasih tahu sama markas utama kalau mereka ini udah terlambat buat nolong si Moskov dan pasukannya di garda depan. Ya intinya si Chow ini ngira kalau si Moskov ini udah mokat duluan gitulah. Mama Moskov. Ya kayaknya gitu sih, nggak tahu lagi soalnya gue ngarang. Wes bola, terserah Mas Mudon. Oke lanjut. Nah di sisi lain, setelah si Moskov ini ngubur semua pasukannya, di saat itu si Moskov ini ngerasa kalau dia ini cuma dimanfaatin sama markas utama. Kesetiaannya dia selama hidupnya ini cuma dibalas sama pengkhianatan, dan dia ini harus ngeliat pasukannya ini mati di depan matanya. Pantas, gak cerita hero, gak cerita skin, sama aja anjir. Nah, di saat itu tiba-tiba di depannya si Moskov ini muncul sesosok makhluk kastan yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Si kono kokos tantan. Ya awalnya si Moskov ini ngira kalau dia ini bakal dibunuh sama makhluk itu. Ya dia ini udah pasrah lah, soalnya kan dia ini udah sekarat. Ayolah, ya udah siwir. Nah tapi tiba-tiba makhluk itu ngomong, Oh, Anda capek dikhianati, capek dibodohi, makanya join Abyssal Wings. Anjay. ya tanpa disangka makhluk itu malah nawarin si Moskov ini buat join ke sisi kastan. Siapa sangka anjir. Dan makhluk itu ngasih sebuah fakta. Nah jadi ternyata para kastan ini juga punya sebuah organisasi rahasia yang namanya itu Abyssal Wings. Sebuah organisasi yang isinya itu umat manusia yang berpihak ke kastan. Ya gampangannya Abyssal Wings ini tuh kastan cabang manusia gitulah. Tapi BTW si Alpha ini bukan manusia ya. Dia ini alien asli kastan. Ya dia ini jadi kayak HRD-nya Abyssal Wings gitulah, yang nyari anggota, open recruitment. Nah, tujuan mereka ngebikin Abyssal Wings ini ya biar mereka ini bisa lebih gampang ngedapetin informasi di Polar Star lewat orang dalam. The power of orang dalam, outstanding move. Anjay. Yo wis lah, oke lanjut. Dan ya, karena si Moskov ini udah muak dikhianati ya, akhirnya gas. Dan akhirnya si Moskov ini pun join Abyssal Wings dan berpihak ke kastan. Aku menyeberang ke bagian gelap sekarang. Dan dengan teknologi dari kastan, si Moskov ini pun berhasil di-revive. Dan dia ini juga giveaway armor dan persenjataan kastan yang kuat banget. Dan si Moskov ini pun berubah menjadi Doom Incarnate. Anjay. Nah, selama beberapa tahun ke depan, si Moskov ini berlatih di bawah naungan kastan. Pagi, siang, malam, senja, biar dia ini bisa jadi lebih kuat. Nah, cuman si Moskov ini tuh kayak nggak 100% nurut gitulah ke kastan ini. Dia ini join Abyssal Wings cuma biar dia ini bisa balas dendam ke markas utama UFPS yang udah ngebiarin pasukannya ini mokat di medan perang. Jadi ya kadang dia ini juga agak rebel gitulah sama para kastan yang ada di sana. Ya nggak tahu diri anjir. Nah, di misi pertamanya dia sebagai Abyssal Wings, si Moskov ini ditugasin buat ngoper-abrik markas utama UFPS buat ngelemahin pertahanan Polar Star. Mengingat UFPS ini kan organisasi pertahanan yang ada di Polar Star. Dan ya, karena misi itu relate sama tujuannya dia ya, si Moskov ini pun langsung OTW war ke markas utama UFPS. Dan di sana si Moskov ini langsung ngoper-ngabrik dan ngebantai semua pasukan yang ada di sana. Dan dia ini pun sampai di ruangan pimpinan UFPS. Kita absen, ada bapak, ada pemimpin, ada UFPS. Hah? Kamu siapa weh? Aku adalah orang buangan. Dan si Moskov ini langsung ngelempar tombaknya dan mau ngebunuh pimpinan UFPS ini. Kau? Hei kamu, orang jahat! Ya tiba-tiba muncullah Society of Dawn. Anjay. Ya mereka ini tuh sebuah organisasi pertahanan Polar Star yang baru. Ya gampangannya mereka ini tuh organisasi superhero gitulah. Anjay. Ya tapi nggak tahu kok di ML namanya itu Dawning Star. Ya wes sembuh lah, oke lanjut. Dan yang ngebikin si Moskov ini nggak nyangka ya, si Chow, orang kepercayaannya dia dulu ini merupakan salah satu dari mereka. Nah, pas si Moskov ini masih berusaha ngecerna apa yang dia lihat ya, tiba-tiba si Chow ini langsung ngulti si Moskov ini. Makan di montek! Dan hal itu ngebikin topengnya si Moskov ini pun pecah dan ngeliatin sosok dia sebenarnya. Dan di saat itulah mereka berdua ini sama-sama kaget. Cih, misi gagal.
Dan secara tiba-tiba muncul pesawat Abyssal Wings yang ngejemput si Moskov. Dan si Moskov ini pun lompat dan kabur. Komandan. Ya, si Moskov ini gagal ngejalanin misinya. Tapi ya, hal itu nggak ngebikin dia ini nyerah. Bagaimanapun juga, dia ini gak bakal berhenti berusaha buat ngebalas dendam kematian pasukannya dengan ngehancurin organisasi pertahanan Polar Star dan apapun yang mereka lindungi. Tamat. Moscow is calling for backup, sir. They're on their own now. There's a traitor among us. Who? No idea. Rest up. I'll figure it out.